Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas malam ini Tuhan, karena kesetiaan-Mu, karena kasih-Mu kepada kami selama seminggu. Tuhan, kami juga ini bisa sama-sama belajar, membagikan berkat, baik rohani maupun jasmani, sehingga banyak kami juga boleh terbantu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, selama seminggu ini Tuhan Engkau menjaga kami. Tuhan, di hari pertama minggu ini, kembali lagi Tuhan, kami mau belajar, persembahkan, memberikan berkat yang terbaik yang telah kami terima, saling sharing berkat yang telah kami terima. Sehingga Tuhan, tidak hanya kami saja menerima berkat dari Tuhan selama sepanjang minggu ini, tapi juga Tuhan setiap saudara-saudari kami Tuhan juga boleh menerima berkat yang dari Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, pada malam hari ini kami mau menerima berkat yang bersumber dari firman Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang sejati. Kiranya Tuhan, mendengar firman-Mu, kami boleh semakin bertumbuh di dalam diri-Mu, Tuhan, di dalam kerohanian kami, Tuhan, sehingga kami, dimanapun kami berada, boleh menjadi saluran berkat bagi teman-teman kami, ya Tuhan, bagi keluarga kami, ya Tuhan. Selamat malam ya Bapak. Tuhan, kami kembali berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan segala firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang bertumbuh di dalam hati kami Tuhan Yesus. Biar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, oke teman-teman, saya kelihatan ya. Oke, puji Tuhan. Saya akan sedikit memberikan, di sini bukan ber-review ya, jadi maksudnya ringkasan selama satu minggu ini, tapi saya akan memulai lebih dulu untuk membagikan, men-sharingkan berkat yang saya terima selama satu minggu ini. Jadi teman-teman juga boleh sharing berkat apa yang diterima selama satu minggu ini, sehingga tidak hanya kita yang diberkati dengan firman Tuhan, tapi teman-teman yang hadir malam hari ini juga kita saling memberkati ya. Amin. Saya sangat terberkati dalam porsi pembacaan di Lukas pasal 24 di ayat 13 sampai 27 di sini. Saya porsi satu perikop ini ya, 13 sampai 35. Saya tidak akan membahas ayat demi ayat, tapi saya hanya membahas sedikit dari berkat yang saya dapatkan, yaitu di sini penampakan Tuhan di jalan ke Emmaus. Dan penampakan Tuhan Yesus ini kepada murid-murid ya. Perjalanan mereka ada 2 orang murid ya, ayat 12 berkata bahwa pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi dalam perjalanan Tuhan Yesus mereka menuju ke Emmaus ini, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Teman-teman pasti seringkali kita membahas bahwa murid-murid ini mereka mengikuti Tuhan selama 33,5 tahun gitu. Tapi pengenalan dalam perjalanan mereka mengikuti Tuhan, ternyata di ayat 15 ini berkata begini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi Tuhan Yesus itu mendekati mereka. Dan lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tidak hanya mendekati mereka, tapi Tuhan Yesus itu sudah berjalan bersama-sama dengan murid-murid ini. Namun di ayat 16 ini yang menjadi titik poin. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka menghalangi mata mereka, sehingga mereka itu tidak mengenal siapa yang sedang berbicara dengan mereka gitu. Mereka hanya mengenal Tuhan Yesus itu ketika Tuhan Yesus belum mati.
ketika Tuhan Yesus masih dengan tubuh jasmani Tuhan Yesus, tapi di dalam kebangkitan mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Kemudian dalam proses perjalanan mereka di sini, Yesus, tetapi ternyata mereka juga masih meragukan perkataan Tuhan. Padahal sudah selama 33,5 tahun gitu, selama 33,5 tahun itu Tuhan Yesus hidup di bumi. Selama 30 tahun, umur 30 tahun baru Tuhan Yesus memulai pekerjaannya atau yang biasa kita sebut ministry. Nah, selama 3,5 tahun murid-murid mengikut. Terus kalau kita ikut seseorang dari sejak beberapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Yaitu yang tadi ya, bahwa di ayat 21 itu, di sini mereka berkata, mereka itu mengharapkan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Tapi, di sini mereka tidak melihat gitu sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena Tuhan Yesus mati gitu. Jadi, yaitu di sini pengenalan yang saya dapat ya, bahwa yang pertama, sekalipun murid-murid itu sudah selama 3,5 tahun ikut Tuhan, tapi pengenalan mereka terhadap Tuhan itu sangat masih belum mengenal Tuhan gitu. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang menutup mata mereka. Kemudian yang saya sangat terberkati di sini yaitu di ayat 27, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Setelah itu, sampailah ketika Tuhan Yesus berbicara ini, mereka sudah mulai mendekat ke kampung itu, di ayat 31 berkata, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, maksud saya sharing berkat ini adalah, yaitu ketika kurang pengenalan terhadap Tuhan, mata masih, di sini katakan masih ada yang menutup mata, yang dibutuhkan adalah satu, perkataan Tuhan. Karena di ayat 7 sini berkata bahwa lalu ia, yaitu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Jadi kitab nabi-nabi. Jadi sangat terberkati bahwa hari ini pengenalan kita terhadap Tuhan tidak bisa kita hanya dengar dari apa kata orang. Tidak bisa kita hanya mengikuti perasaan, tidak hanya juga cukup dengan kita sharing-sharing mungkin ada kita komunitas atau sekali dua kali gitu. Karena Martin Luther berkata bahwa manusia itu mudah lupa terhadap firman Tuhan. Jadi butuh firman Tuhan setiap hari. Nah, dengan demikian melalui porsi ini saya mendapatkan bahwa betapa pentingnya firman Tuhan, betapa pentingnya perkataan Tuhan yang kita dapatkan setiap hari. Sehingga apa yang hasilnya yaitu di ayat di sini, selain mata kita terbuka, di ayat 32 berkata bahwa kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Satu aspek, mata kita akan terbuka. Kalau ada firman Tuhan, kalau ada perkataan Tuhan, mata kita terbuka, dan yang kedua, hati kita akan berkobar-kobar. Amin. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, silakan ya. Atau mungkin Kak Eko, Kak Yoel. Ya, baik. Ya. Kalau misalnya memang belum ada, enggak apa-apa ya. Kita di sini sama-sama saling berbagi saja. Kalau hari Minggu memang kita nggak ada bacaan khusus. Kita dari Senin sampai Sabtu, kita memang ada porsi bacaan yang kita nikmati bersama-sama ya. Nah, kalau hari Minggu memang kita ini aja, membagi berkat sepanjang minggu ini, firman apa yang memberkati kita.
Tapi kalau misalnya memang masih belum ada ya mungkin karena teman-teman sekalian juga apa ya masih belajar lah sama-sama ya, kita masih belajar sama-sama. Saya pakai kesempatan aja untuk sedikit sharing ya mengenai Injil Yohanes, karena kan kita minggu kemarin ya, hari kemarin itu sudah memulai pembacaan yang baru yang memasuki Injil Yohanes. Nah, teman-teman sekalian, memang ini masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Nah, biar kita selalu ingat dan terkesan ya, kalau Injil Matius itu menekankan bahwa Tuhan itu adalah Raja Penyelamat. Ya, dia adalah Raja, dia dari keturunan Daud. Ya. Kemudian kalau Injil Markus itu menekankan bahwa dia adalah hamba penyelamat. Ya. Bahwa dikatakan di dalam Markus ya, bahwa anak manusia itu bukan datang untuk melayani, bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, ya, untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Itu adalah apa yang ada di Injil Markus ya. Nah, Injil Lukas penekanannya adalah dia adalah seorang manusia. Ya, manusia penyelamat, manusia yang sempurna, manusia yang hidup ya seturut dengan kehendak Allah, manusia yang sepenuhnya mengekspresikan Allah di dalam baik perkataan maupun perbuatannya. Nah, di sana ada kebajikan-kebajikan insani yang demikian unggul. Nah, salah satu kisah yang hanya ada di dalam Injil Lukas itu kan adalah orang Samaria yang baik hati ya. Itu hanya tercatat di Injil Lukas, tidak dicatat di Injil yang lain. Memang di situ untuk memperlihatkan keunggulan ya dari kebajikan insani Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, begitu kita memasuki Injil Yohanes, ini ada satu poin yang baru lagi. Ya, penekanannya adalah Tuhan adalah Allah. Ya. Allah penyelamat. Jadi sisi keilahian Tuhan di dalam Injil Yohanes ini memang ditekankan. Nah, kita lihat saja dari kata pembukaannya saja sudah memperlihatkan ya ciri khas daripada Injil ini. Kemarin kan kita membaca ya di awal itu dikatakan pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini luar biasa sekali ya. Dan selanjutnya dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sampai di ayat 14, dicatat firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Ya, yang kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi inilah penekanan dari Injil Yohanes. Sisi keilahian Tuhan ini sangat ditonjolkan. Ya, sangat harmonis keempat Injil ini ya. Raja, hamba. Ya, manusia juga Allah. Dia raja yang berkuasa, dia raja yang memerintah, tapi dia juga adalah hamba yang melayani. Dia adalah manusia yang tercetak ya di dalam Alkitab LAI kita. Itu ada di Mazmur pasal 36 ya ayat 9 atau 10 ya. Ini masalah terjemahan aja. Ya, terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Nah, tetapi di sini ada satu ayat yang mungkin kita bisa baca sama-sama yang ada di sini. Boleh open mic ya, supaya kita ada kesan ya dengan kata-kata ini ya. Sebab padamu ada sumber hayat. Sekali lagi, sebab padamu ada sumber hayat. Ya. Di dalam terangmu
kami melihat terang. Ini ajaib sekali nih. Kitab Mazmur yang ditulis ribuan tahun sebelum Injil Yohanes, ada dua karakteristik, yaitu hayat dan terang. Padamu, yaitu mengacu kepada Allah. Allah adalah sumber hayat. Dan di dalam dia ada terang. Ya. Nah, Injil Yohanes tadi juga demikian ya. Injil Yohanes yang saya bukakan tadi, Injil Yohanes pasal 1. Bentar, Injil Yohanes ya, pasal 1. Sorry. Ya. Oke ya. Ini ayat 4 ya. Di dalam dia ada hidup ya, atau hayat. Dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, hidup di sini adalah mengacu kepada hidup yang kekal. Nah, kehidupan yang dimiliki oleh Allah adalah hidup yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang dari dulu sudah ada sampai selama-lamanya dia tetap ada. Berbeda dengan kehidupan manusia atau hayat manusia. Hayat manusia ada awalnya, ada akhirnya. Ya, misalnya saya, ya, beberapa puluh tahun yang lalu saya lahir, itu awal daripada hayat yang saya miliki. Nanti juga ada akhirnya. Ya, setiap manusia ada akhirnya, entah itu usia 70 tahun, usia 80 tahun, kita tidak tahu, itu rahasia ilahi, ya kan. Tapi tadi karakteristik hayat manusia itu terbatas. Ada awalnya, ada akhirnya. Tapi kalau Allah atau hayat Allah, dia tidak terbatas. Dia kekal dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, memang juga dibedakan karakteristik hayat ini. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani, hayat Allah ini mengacu kepada zoe. Ya. Zoe. Ya, hayat yang kekal. Ini juga muncul di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Yohanes 3:16 ini juga ayat yang terkenal, yang sering kita baca. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Atau hayat yang kekal. Jadi hidup yang kekal ini dalam konsep kebanyakan kita itu nanti kalau di surga ya, kalau kita sudah mati, dibangkitkan, nanti baru kita terima ya. Tapi ayat ini tidak mengatakan demikian sebenarnya. Ayat ini mengatakan begitu kita percaya kepada Tuhan, disitulah kita menerima hayat Allah. Sehingga seperti pengalaman pemazmur tadi ya, dikatakan apa? Padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Ya, artinya apa? Ketika kita menerima hayat ini, salah satu karakteristik yang paling menonjol itu adalah hayat ini di dalamnya ada terang. Ya. Ketika kita belum percaya Tuhan, kita ada di dalam kegelapan. Ya, kita tidak tahu jalan hidup kita. Nah, nanti masa depan kita seperti apa? Ya. Karena kenapa? Karena kita ada di dalam kegelapan. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai hayat kita. Ya, sebagai hayat yang kekal itu. Puji Tuhan, hayat itu juga membawakan kepada kita terang. Dikatakan apa tadi? Hayat itu, hidup itu adalah terang manusia. Karena itulah ya di dalam Efesus juga mengatakan kita ini adalah anak-anak terang. Ya. Ekspresi yang di luar itu karena ada sesuatu yang di dalam, essence intrinsik yang di dalam, itulah hayat Allah yang kita terima saat kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Oke, saya pikir sharing saya sampai di sini. Nanti ke depan kita akan melihat bahwa hayat ini memenuhi semua keperluan manusia. Ya, mulai dari orang yang luhur, orang yang dosa, orang yang lemah, orang yang sakit, ya. Itu di dalam Injil Yohanes dijabarkan bahwa semua kebutuhan manusia itu dipenuhi oleh hayat ini, oleh Tuhan sebagai kehidupan yang kekal ini. Nah, jadi kita bersyukur teman-teman kita telah menerima hayat ini
Kapan? Saat kita percaya pada Tuhan. Nah, kita dilahirkan kembali di dalam roh kita menerima tadi, hayat apa menghasilkan kehidupan macam apa. Karena di dalam kita ada hayat Allah yang terang, yang kudus, yang baik, ya, yang apalagi kalau kita lihat di Injil Lukas ya, penuh belas kasihan, maka kita bisa menampilkan satu kehidupan yang demikian. Kehidupan yang tidak dibuat-buat, tapi memang kehidupan yang spontan. Seperti kucing, dia ada hayat kucing, maka dia mengeong ya spontan aja. Nggak mungkin kucing itu untuk mengeong, dia perlu belajar dulu, ya kan? Aduh, belajar dulu sama ayah kucing, aku diajari mengeong. Nah, atau ikan, dia memiliki hayat ikan, dia tidak usah diajari berenang, begitu lahir dia juga pasti sudah bisa berenang. Nah, kita orang Kristen, ya, kenapa kita bisa mengasihi? Kenapa kita bisa penuh dengan apa? Misalnya belas kasihan. Kenapa kita bisa hidup kudus? Nah, kita sudah memiliki satu modal. Modal ini adalah hidup yang kekal itu, atau hayat Allah yang kekal, ya, yang ada di dalam kita. Nah, hayat ini sendiri masih berupa benih hari ini, ya. Ini perlu bertumbuh. Nanti kita akan melihat sambil kita berjalan. Karena itu kita kan sering sebut ya, ayo kita perlu bertumbuh. Kita perlu bertumbuh. Sebenarnya apa yang bertumbuh? Yang bertumbuh adalah hayat ini. Makin bertumbuh, makin ekspresinya ini makin nyata. Nah, seperti kita nanam pohon ya. Di depan kami itu ada pohon mangga ya. Ini usianya mungkin sudah 5 tahun. Dari kecil kita lihat ya dia masih kecil. Orang juga belum tahu ini pohon apa ini. Tapi begitu dia sudah gede, wah ini sudah ada buahnya ya, mangga banyak sekali ya. Ini adalah perkara hayat. Demikian juga dengan kita, loh, kok kekudusan saya, kasih saya, kok belum bisa sama seperti Tuhan ya? Ya masih jauh, ya masih perlu bertumbuh. Ya, karena itu salah satu jalan bertumbuh ya seperti ini. Kita membaca firman Tuhan. Setiap hari bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, ya, belajar melayani, mengundang teman-teman kita juga untuk membaca Alkitab bersama-sama. Nah, ini adalah proses pertumbuhan rohani yang perlu kita jalani sama-sama ya. Jadi mari kita bertumbuh sama-sama ya, bertumbuh dalam hayat ya, bertumbuh dalam kehidupan kekal yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, puji Tuhan, itu yang dapat saya bagikan. Amin, puji Tuhan. Apakah ada yang mau sharing? Tidak ada ya. Oke, jadi tadi sharing dari Kak Eko bahwa hari ini hayat Tuhan sudah di dalam kita, hayat Allah sudah dalam kita. Sehingga seperti yang tadi dijelaskan bahwa ketika misalnya ya hayat dari kucing dia mengeong gitu. Di hayat Allah atau kehidupan Allah ada di dalam kita, sebagaimana dia hidup di dalam ketika dia hidup di bumi, bahkan apa yang menjadi sifatnya gitu, itu pun menjadi sifat kita. Apa yang menjadi seperti yang di kitab Lukas kita bahas kebajikan-kebajikannya, itu pun dapat menjadi kebajikan-kebajikan kita. Yang penting tadi sudah disampaikan bahwa kita senantiasa bersatu dengan Dia melalui firman dan di dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudari seiman. Dan puji Tuhan, karena ini juga sudah menit 28, kita akan tutup dalam doa dan kita akan berjumpa besok ya. Biarlah kita tetap bertekun di dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa, boleh minta tolong Kak Yoel memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, ya, bagi teman-teman sekalian kita berdoa ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Nah, Kau memberikan kami hayat-Mu sendiri Tuhan. Tuhan, sebagai hayat telah ada di dalam kami, hidup dan bergerak di dalam kami juga. Tuhan, kami juga terus ya bertumbuh dalam hayat ini Tuhan. Hayat-Mu semakin bertumbuh di dalam kami, semakin ya kuasa secara rohani Tuhan. Tuhan melalui ya bacaan firman, melalui roh juga yang terus mengurapi kami ya Tuhan. Tuhan, bahwa kami dari hari kami juga tetap setia terus datang kepadamu Tuhan, datang kepada firman-Mu.
berkati juga perkuliahan ya, teman-teman sekalian ya Tuhan. Engkau terus sertai, terus kuatkan dan mampukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Bolehkah ya? Ya, sebentar saya masuk di file satu lagi ya, tunggu ya. Oh ya. Kalau di Baik. Kayo, Saya pakai HP juga. oh pakai HP. Saya ya. pakai laptop tapi nggak tahu ini fotonya bagaimana. Sebentar, saya sudah masuk nih. Oh iya. Oke. Oke. Ya, sekarang kita ambil ya, yang bisa buka kamera silakan. Oke. Oke, saya akan foto dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus Oke, Tuhan memberkati yang sedang mengerjakan tugas, Tuhan memberkati ya Tuhan. Maaf tadi. Kerjakan tugas. Sip. Bye-bye. Bye-bye. Amin, amin. Haleluya. Oke. Semangat Odza, memberkati ya.